Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Jurnal Edukasia yang akan memberikan berbagai hal tutorial dan informasi menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang soal PPPK ya, untuk seleksi P3K Kemenak tahun 2022-2023. Kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Baik Sobat Jurnal Edukasia, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share, serta tekan tanda loncengnya agar kami bisa memberikan berbagai informasi menarik tentang berbagai hal, terutama tutorial yang kali ini akan kita paparkan soal-soal tentang moderasi beragama. Baik, langsung saja kita ulas dari soal nomor 1. Sikap tasamuh sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Sikap tasamuh perlu dipupuk dan ditanamkan pada seluruh individu. Berikut di bawah ini manakah yang dipandang tepat sebagai tujuan dari tasamuh? A. Mencegah perpecahan, menjaga keharmonisan masyarakat, menyatukan perbedaan dan meningkatkan perdamaian. B. Mencegah pertumpahan darah, menjaga keharmonisan masyarakat, menyatukan perbedaan dan meningkatkan perdamaian. C. Mencegah perpecahan, menjaga keharmonisan masyarakat, menyatukan perbedaan dan meningkatkan keimanan. D. Mencegah perpecahan, menjaga keharmonisan masyarakat, menyatukan perbedaan dan meningkatkan persaudaraan. E. Mencegah perpecahan, menjaga keharmonisan masyarakat, menyatukan perbedaan dan menambah teman. Nah, dalam soal nomor 1 ini yang menjadi fokus dari soal ini adalah tasamuh. Ya, baik, kita cari dulu tentang apa pengertian dari tasamuh. Tasamuh itu bisa diartikan sebagai toleransi. Dalam bahasa Arab, toleran adalah tasamuh, yang berarti sikap baik dan berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya. Nah, berarti kalau dikaitkan tentang tujuan dari tasamuh atau toleransi itu sendiri, kira-kira apa untuk jawabannya? Tujuan dari tasamuh A, B, C, D, atau E? Karena tasamuh ini sendiri berarti sikap baik berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain ya, toleransi, menjaga toleransi terhadap orang lain. Berarti tujuan dari tasamuh itu yaitu mencegah perpecahan, menjaga keharmonisan masyarakat, menyatukan perbedaan dan meningkatkan perdamaian. Nah, ini adalah tujuan utama dari tasamuh atau toleransi. Berarti nomor 1 jawabannya adalah A. Nomor 2, toleransi yang diperbolehkan dalam agama Islam adalah dalam hal muamalah dan berhubungan kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah dan ibadah. Hal ini seperti dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah A. Al-Kafirun ayat 2, B. Al-Kafirun ayat 3, C. Al-Kafirun ayat 4, D. Al-Kafirun ayat 5, E. Al-Kafirun ayat 6. Semua pasti sudah tahu arti dari surat Al-Kafirun, terutama dari ayat pertama hingga ayat 6. Nah, ini kaitannya tentang toleransi. Nah, toleransi yang diperbolehkan dalam agama Islam itu adalah dalam hal muamalah dan hubungan kemasyarakatan. Ya, jadi kira-kira sesuai dengan Al-Quran surat Al-Kafirun ayat berapa kira-kira? Ya, ayat 6 ya. Lakum dinukum waliyadin ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi nomor 2 jawabannya adalah E. Al-Kafirun ayat 6. Nomor 3, salah satu bentuk bahwa kita telah mengimplementasikan sikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama. Hal ini tampak pada persyaratan berikut ini. A. Mendebat setiap akan melaksanakan ibadah sehari-hari. B. Membiarkan keberadaan teman tersebut karena berbeda keyakinan. C. Menerimanya dan saling ikut melaksanakan ajaran agamanya. D. Saling menolong dalam menyebarkan ajaran agamanya. E. Membantu teman tersebut saat kesulitan dalam belajar. Nah, yang ditanyakan adalah mengimplementasikan sikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama. Ya, nomor A misalnya mendebat setiap akan melaksanakan ibadah sehari-hari, yaitu
bukan termasuk ya. B. Membiarkan keberadaan teman tersebut karena berbeda keyakinan. Nah, ini bukan merupakan toleransi. C. Menerimanya dan saling ikut melaksanakan ajaran agama. Ini bertentangan ya, tentang dengan toleransi. D. Saling menolong dalam menyebarkan ajaran agamanya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang E. Membantu teman tersebut saat kesulitan dalam belajar. Nah, ini jadi membantu teman tersebut saat kesulitan dalam belajar ini tidak berkaitan dengan perbedaan beragama ya, perbedaan keyakinan dalam beragama atau perbedaan dari agama satu dengan agama yang lain. Ini tidak berkaitan. Maka jawaban yang nomor 3 adalah E. Membantu teman tersebut saat kesulitan belajar. Nomor 4. Dalam bahasa Arab, toleran bermakna tasamuh. Memiliki makna yakni bersikap lapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya, sehingga terjalin suatu keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap toleransi tersebut dapat kita lakukan dalam hal titik-titik. A. Keyakinan, B. Muamalah, C. Ibadah, D. Kepercayaan, E. Politik. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa toleransi tasamuh itu tidak diperbolehkan dalam akidah dan ibadah ya, terutama keyakinan ya, ibadah, kepercayaan, dan politik pun tentu tidak bisa digunakan untuk mentolerir terhadap toleransi atau tasamuh. Maka sikap tasamuh atau toleransi itu dapat dilakukan dalam hal muamalah ya. Jadi nomor 4 adalah B. Muamalah. Nomor 5. Konsep toleransi dalam Islam secara historis sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah. Upaya yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut dalam bentuk titik-titik. A. Melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy. B. Melakukan perjanjian dalam bentuk piagam Madinah. C. Mendirikan masjid sebagai pusat interaksi masyarakat. D. Menggantikan nama Yastrib menjadi Madinah. E. Melakukan perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2. Nah, toleransi ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, dalam ketika Rasulullah berada di Madinah ya, maka ketika itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah melakukan perjanjian dalam bentuk piagam Madinah ya, terutama dengan kaum Yahudi ya. Maka nomor 5 ini adalah jawabannya, yaitu B. Melakukan perjanjian dalam bentuk piagam Madinah. Nomor 6. Moderasi beragama merupakan suatu yang kontradiktif dengan mengerti radikalisme beragama. Karena pemahaman yang tak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radiks atau asal tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Pengertian dari radikalisme yang pas adalah titik-titik. A. Gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati dan determinasi. C. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak ialah nilai politik yang utama. D. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. E. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Nah, ini berkaitan tentang pengertian dari radikalisme yang pas atau yang sesuai. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Nomor 6 ya, yang sesuai, yang benar adalah nomor 6. Jawabannya adalah A. Nah, jadi radikalisme itu yang sesuai adalah gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Itu yang sesuai atau yang pas pengertian dari radikalisme. Jadi nomor 6 jawabannya adalah A. Nomor 7. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tak kekurangan. Lantas yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah sebagai berikut. A. Taklid, B. Ekstrim, C. Berlebih-lebihan, D. Mengedepankan keseimbangan, dan
dalam hal keyakinan. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Nah, jadi taklid ekstrim berlebih-lebihan, ya, mengedepankan keseimbangan atau mengedepankan kesepakatan golongan. Kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama ini jika merujuk pada bahasa Latin moderatio atau yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan, tak kekurangan, itu berarti yang sesuai adalah yang yaitu mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Jadi ada tidak berlebihan. Nah, keseimbangan ya, keseimbangan. Maka jawabannya nomor 7 adalah D. Nomor 8, pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang disebut titik-titik. A. Keimanan. B. Syariat Islam. C. Moderasi beragama. D. Kerukunan beragama. E. Ekstremisme beragama. Saya kira yang nomor 8 ini sudah jelas ya, bahwa pandangan atau sikap yang selalu mengambil posisi tengah, ya, seimbang ya, posisi tengah seimbang antara kiri dan kanan, itu pengertian dari moderasi beragama ya. Jadi nomor 8 adalah C. Nomor 9, ruang lingkup moderasi beragama antara lain titik-titik. A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. B. Keadilan, persatuan, dan humanisme. C. Ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan. D. Iman, takwa, dan syariat. E. Iman, jamaah, dan pedoman. Jadi ruang lingkupnya moderasi beragama itu terdiri dari apa aja? Ya, ruang lingkupnya adalah keadilan, keseimbangan, dan tasamuh atau toleransi. Maka yang sesuai nomor 9 adalah A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Nomor 10, berikut ini adalah beberapa indikator yang bisa menggambarkan bahwa seseorang moderat dalam beragama, kecuali A. Komitmen kebangsaan. B. Anti kekerasan. C. Toleransi. D. Akomodatif. E. Humanisme. Jadi yang tidak sesuai dengan seseorang moderat dalam beragama atau menggambarkan bahwa seseorang moderat dalam beragama itu ya yang humanisme itu, karena komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, akomodatif itu termasuk indikator ya yang menandakan bahwa seorang itu moderat dalam beragama. Jadi jawaban nomor 10 adalah E. Humanisme. Nomor 11, berikut ini merupakan nilai-nilai dalam moderasi beragama adalah titik-titik kecuali A. Tawasud. B. Iktidal. C. Tasamuh. D. Syuro. E. Tadarus. Nilai moderasi itu ada 9 ya. Yang pertama adalah tawasud, artinya tengah-tengah. Iktidal, tegak lurus. Tasamuh, toleransi. Syuro, musyawarah. Islah, reformasi. Qudwah, kepeloporan. Muwattona, itu kewargaan atau cinta tanah air. Lauf atau anti kekerasan, dan ramah budaya atau iktibar al-urf. Jadi nomor 11 ini yang tidak sesuai dengan nilai moderasi beragama adalah yang E. Tadarus. Nomor 12, seseorang yang memahami ayat, maka bunuhlah orang-orang musyrikin atau non-muslim itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 5. Tanpa mengetahui konteks ayat itu diturunkan, lalu ia merasa punya kewajiban melaksanakan perintah ayat tersebut. Kemudian orang tersebut membom tempat ibadah non-muslim. Maka tindakan orang tersebut tepatnya disebut tindakan titik-titik A. Jihad. B. Nahi mungkar. C. Intoleran. D. Radikal. E. Teror. Nah, jika orang yang hanya memahami ayat tersebut secara tekstual, ya, maka akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan ya, seperti melakukan bom bunuh diri terhadap tempat ibadah non-muslim. Nah, maka tindakan ini disebut adalah tindakan jihad, nahi mungkar, intoleran, radikal, atau teror. Nah, yang sesuai adalah tindakan radikal. Nah, maka nomor 12 jawabannya adalah D. Radikal. Baik sobat jurnal edukasi ya, demikian 12 soal terkait tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan membawa referensi bagi semua guru-guru atau calon guru yang ingin mendaftar di P3K Kemenak pada tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.